Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang kisah tragis pelaku ilmu santet. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Rumah besar di pinggir jalan raya itu, semua orang sudah tahu siapa pemiliknya. Orang-orang menyebut pemilik rumah besar itu adalah Mbak Dirgo. Entah itu sebutan atau nama asli sejak kecil. Yang jelas, mereka tahu bahwa Mbak Dirgo adalah dukun kondang yang pasiennya datang silih berganti kebanyakan dari luar kota. Ada yang dari Blitar, Malang, Surabaya, Probolinggo, Trenggalek, bahkan yang dari Jakarta dan luar Jawa. Ada juga yang datang minta bantuan Mbak Dirgo. Kemarin ada orang bertamu ke rumah Mbak Dirgo. 2 orang, satu pria dan satunya lagi wanita, mengendari mobil merek terkenal dan keluaran tahun paling baru. Kata salah seorang tetangga Mbak Dirgo, keduanya mengaku berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Benar ini kediaman Mbak Dirgo? Tanya tamu tadi kepada Lukman, tetangga dekat Mbak Dirgo. Mbak Dirgo dukun serba bisa itu kan? Lukman balik bertanya kepada kedua tamu tadi. Iya betul, kalau itu yang sampean cari, rumah Mbak Dirgo memang ini, jawab Lukman. Lelaki 2 orang anak yang sehari-harinya pedagang bodi pasar itu lantas mempersilahkan tamu Mbak Dirgo masuk. Karena Lukman telah membantu mengetukkan pintu rumah Mbak Dirgo. Terima kasih Pak, ujar si tamu sambil memarkirkan mobilnya di halaman barat rumah bercat serba kemerahan itu. Seperti biasanya, Mbak Dirgo tak terlalu lama melayani tamu dari Semarang tersebut. Ada banyak orang yang antri untuk ditangani oleh Mbak Dirgo. Otomatis masing-masing tamu itu tidak terlalu lama berada dalam kamar praktik Mbak Dirgo, yang konon sangat menyeramkan. Menurut desas-desus yang berebak beberapa hari sesudahnya, tamu dari ibu kota Jawa Tengah tempo hari itu minta jasa baik Mbak Dirgo untuk melenyapkan saingan bisnisnya. Tangan Mbak Dirgo yang terlalu gampang untuk membunuh dengan bantuan gaib ilmunya itu memang tampak sangat ideal untuk keperluannya itu. Buktinya, lawan bisnis Karsono, orang Semarang tadi, meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Dorman, musuh usaha Karsono orang Semarang tadi, tertimpa batu besar manakala Dorman sedang mengawasi kerja anak buahnya di sebuah pabrik pemecahan batu tak jauh dari rumahnya. Sudah puluhan tahun Mbak Dirgo memang terkenal sebagai dukun santet. Profesi yang digelutinya secara turun-temurun, paling tidak dari almarhum Mbah Dakip, orang tua Mbak Dirgo yang juga dikenal sebagai dukun santet. Nasib baik selalu berada di belakang keluarganya. Sebab, setiap ada pihak yang mau menghabisi Mbak Dirgo dengan berbagai cara, tak ada yang pernah berhasil. Termasuk saat ramai-ramai penculikan dukun santet beberapa tahun silam. Mbak Dirgo bisa selamat. Ilmu yang dimilikinya memang cukup ampuh dalam membentingin dirinya dari serangan orang yang tidak menyukai sepak terjangnya. Tak ayal bila lelaki berambut gondrong mirip Mbah Surip itu semakin merasa tak tertandingi. Entah sudah beberapa orang yang mati secara gaib lewat tangannya. Hanya dirinya lah dan Allah saja yang mengetahui jumlah pastinya. Sebagai seorang dukun senior, materi yang dikumpulkan dari uang yang dikasih dari para pasien lumayan banyak. Rumahnya bagus. Sawah, ladang ada di berbagai tempat, di dalam daerah tempat tinggalnya maupun di luar daerah. Jumlahnya bisa puluhan hektar, plus tabungan di bank yang cukup menggiurkan jika ditunjukkan kepada orang lain. Pekerjaan Mbah Dirgo yang lain adalah tukang servis dan pendongkrak daya tarik bagi wanita-wanita nakal. Bila seorang wanita yang terjun di dunia kelam telah kurang diminati oleh tamu langganan, ia pasti datang ke tempat praktek Mbah Dirgo. Dijamin,
Beberapa hari kemudian wanita itu pasti banjiran order. Tubuh wanita itu yang sebelumnya kusam dan tak mendatangkan selera, bisa kelihatan bahenol, sintal, cantik, dan sangat menggiurkan. Langganannya pun pasti kembali datang. Uang mengalir lagi. Aliran duit tersebut sebagian tentu mengarah ke rumah Mbak Dirgo sebagai balas budi. Balas budi yang membuat kekayaan lelaki dengan 2 orang istri dan 3 orang anak tadi semakin menggunung. Untuk membuat semakin tajam dan sakti ilmunya, Mbah Dirgo harus mengadakan ritual dan persembahan kepada gaib pembantunya. Di antara ritual tadi adalah meminum darah binatang, utamanya ayam berbulu hitam, berkulit legam. Orang-orang sering menyebutnya dengan ayam cemani. Darah ayam model inilah yang pada saat-saat tertentu harus diminum oleh Mbah Dirgo. Semakin sering Mbah Dirgo melakukan ritual, semakin ampuh dan berjaya ilmunya. Itu yang diyakini betul oleh Mbah Dirgo selama ini. Manusia bagaimana juga ada kalanya di atas, ada saatnya di bawah. Keinginan dan harapan bisa melaju terus tanpa batas. Namun umur tidak akan bisa dibendung. Dari muda menjadi tua tidak akan bisa dihindari. Demikian yang dialami oleh Mbah Dirgo. Tanpa disadari, gerak tangannya sudah tak lincah. Hentakan kaki dan desah nafasnya pun sudah tak berirama sempurna lagi. Bila Mbah Dirgo berjalan agak jauh, rasanya seperti mau berhenti nafas ini. Keluh Mbah Dirgo suatu ketika pada seorang istrinya. "Wajar pak, usia bapak kan sudah lebih 70 tahun. Saut si istri yang bernama Wakini itu. "Aku berencana untuk tidak memforsir diri lagi dalam bekerja," ujarnya dengan wajah kusut masai. "Lalu ilmu bapak mau dikemanakan?" tanya Wakini sambil duduk berjajar dengan suaminya di bawah rindangnya pohon terem besi tak jauh dari rumahnya. "Aku telah berusaha untuk sedikit demi sedikit membuang pengaruh ilmu itu dengan mantra-mantra yang telah kuhafal. Hasilnya bagaimana pak? Karena aku mempunyai banyak ilmu, perlu waktu lama untuk membuangnya satu persatu. Tidak ada yang diwariskan pak ilmunya. Anak-anak kita tak ada yang berminat," kata Mbah Dirgo setengah mengeluh. "Kepada orang lain bagaimana pak? Hingga saat ini belum pernah kulihat orang datang kemari untuk keperluan itu. Lalu bagaimana?" "Ya sudah resiko kita Wakini." Mbah Dirgo memandang ke alam lepas. Alam yang di atas sana bergulung-gulung awan kelabu, bahkan berubah menghitam. Pertanda hujan akan segera mengguyur bumi. Beberapa hari kemudian, Mbah Dirgo jatuh sakit. Awalnya hanya pusing-pusing biasa. Realitanya, rasa pusing ini semakin parah dan berganti dengan munculnya bintik-bintik merah hampir di sekujur tubuhnya. Berbagai macam cara ditempuh untuk menghalau penyakit aneh ini, dari obat modern, jamu-jamu herbal, dan banyak usaha lain yang ditempuh. Tetapi belum juga mampu mendatangkan hasil memuaskan. Bahkan keadaan dirinya semakin parah, dengan tekanan darahnya yang terus melonjak tinggi. Orang-orang yang sebelumnya berusaha membantu dengan caranya masing-masing, kini mulai menjauh. Mereka sudah angkat tangan, tanpa ingin mendahului kehendak yang maha kuasa. Dalam hati kecil mereka sudah tertanam keyakinan bahwa Mbah Dirgo tinggal menghitung hari saja sebagai penghuni bumi ini. "Kasihan dia," bisik seseorang yang sempat berkunjung ke rumah Mbah Dirgo. Sejak beberapa bulan sebelumnya, kabarnya Mbah Dirgo lupa mengadakan ritual minum darah ayam cemani. "Apakah benar demikian, Kang?" "Aku kurang tahu masalah itu. Itu urusan Mbah Dirgo dan keluarganya. Kita sebaiknya hanya ikut berdoa. Kalaupun tidak sembuh, mudah-mudahan ada jalan lapang saja bagi perjalanan hidup Mbah Dirgo selanjutnya." "Iya Kang, tak baik terlalu jauh mengguncingkan kekurangan orang lain." "Iya benar." Saat 2 orang ini hendak beranjak pulang, karena sudah lama keduanya di dalam ruangan tempat Mbah Dirgo berbaring, terdengar ada rintihan keluar dari mulut Mbah Dirgo. "Bu." Hanya itu. Kemudian, "Potongkan aku ayam dan ambil darahnya," ujar Mbah Dirgo memelas. Seseorang anaknya yang sedang menunggu di situ segera menuruti kehendak bapaknya. Seekor ayam cemani yang mungkin sudah lama dipersiapkan langsung disembelih, dan darah segarnya diberikan kepada bapaknya. Mbah Dirgo segera mendeguk darah yang diwadahi cangkir kecil berwarna hitam itu. Baru saja beberapa tetes darah masuk ke rongga mulut, Mbah Dirgo langsung menyemprotkan kembali darah itu keluar. Darah memuncrat berhamburan ke segala arah.
hingga membasahi baju dan wajah beberapa orang yang sedang membesuknya. Sebelum orang-orang tahu apa yang harus dilakukannya, Mbah Digo berteriak lantang dan darah kental keluar dari rongga tenggorokannya. Tubuh dukun itu berputar-putar seperti ayam baru dipotong. Sebentar madep ke arah utara, sebentar lagi ke selatan. Saking menderitanya, tubuh itu seakan telonjak-lonjak ke atas, berputar dan terjerembab ke bawah. Darah kental terus termuntahkan seakan tanpa henti. Semprotan darah ada di mana-mana, di ranjang, selimut, di sekujur tubuh Mbah Dirgo, dan lantai di bawahnya. Ada banyak sekali darah. Mungkin sudah terkuras dari tubuh Mbah Dirgo semuanya. Tak perlu hitungan 3 detik selanjutnya, tubuh itu telah membiru kehabisan darah. Mereka yang duduk di kanan kiri ranjang hanya melongok keheranan. Mbah Dirgo telah tiada. Dia meninggal dalam kondisi yang tersiksa dan sangat mengenaskan. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.